Habibi, 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 Muhammad Rasulullah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Dr. Haji Miftahur Rahman Al-Banjari LCMA. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyari wa miftahi babil yasar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala قال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Sandung, ya betulkah? Kecamatan Sungai Sandung. Mudah-mudahan beliau dapat memimpin kita semua. Mudah-mudahan beliau sehat afiat. Dan juga yang kita hormati Bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kita hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Sungai Sandung. Yang kita juga hormati pengurus pemuda Ansar dan Bansar. Yang kita hormati ada Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Ketua Kepala Desa beserta BPD, jajaran dan stafnya. Yang juga kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muallim. Ulun ampun maaf, ulun di atas pian. Ulun minta ampun, minta maaf. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan, para pengurus masjid Baitul Mukminin, dan semuanya yang mohon ampun maaf jikalau ulun kada bisa sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta keberkahan kehadiran kita pada malam di mana dibacakan maulid, di mana hati ta'zim untuk menghadirkan, merindukan, mendambakan sayyidil wujud wa imal likullil mawjud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan senantiasa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadiran baginda kita Sayyidina wa Habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Atas karunia Allah maka senangkan, gembirakan hatimu. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur, bahagiakan hati kita. Fabidzalika falyafrahu, gembirakan, peringati, rayakan. Huwa khairum mimma yajma'un. Nikmat terbesar adalah diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang harus dan sepantasnya lah kita bangga, bahagia memperingati setiap perayaan maulid kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah nikmat terbesar. Nikmat yang Allah berikan yang tidak ada tandingannya adalah diutusnya baginda Rasul kepada kita. Nabi Musa ketika mendengar tentang kisah riwayat umat akhir zaman, apa doa Nabi Musa? Ya Rabb ij'alni
min ummati khairil anbiya wal mursalin. Jadikan aku sebagai umat Nabi akhir zaman, khairil anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan rasul. Apa kata Allah? Yakfika ya Musa, cukup dengan aku sudah berikan kau nikmat. Nabi Musa tidak diperkenankan menjadi umat Nabi Muhammad. Aku, kata Musa, rela melepaskan derajat kenabian asal aku menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah memohon, tapi kita dipilih untuk menjadi bagian, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu kebahagiaan yang memanglah harus patut kita rayakan. Biarlah orang mengatakan apapun tentang komentar di luar sana, tidak peduli bagi kita. Karena ini adalah persoalan cinta, karena kita kenal dengan siapa orang yang kita cintai. Belum lagi ada alam semesta. Lama aradallah, ketika Allah menghendaki bi iradati khalqihi, bi ijadi khalqihi, ketika Allah ingin menciptakan makhluk awal pertama kali ciptakan, khalaqallah al-anwar al-muhammadiyah, Allah ciptakan nur al-muhammadi. Walam yakun lauhan, walam yakun lauh wala kursi wala qalam wala syams wala qamar. Ketika itu belum lagi ada bulan, belum ada bintang, belum ada lauhul mahfuz, belum ada qalam. Maka kata Nabi, kuntu awalan nabi wa akhiruhum fil ba'ts. Kuntu awalan nabi wa Adam bainal tini wal ma. Belum lagi Nabi Adam diciptakan, belum lagi ada Nabi Adam wujudnya, aku sudah diangkat sebagai nabi. Diberikan pangkat nubuah, belum lagi ada orangnya, wujudnya belum ada, nurnya sudah diangkat sebagai nabi. Jadi kalau di sekolah-sekolah kita diajarkan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Bukan nabi, nabinya sudah lebih awal. Yang diangkat 40 tahun itu risalah sebagai rasul. Beda nabi dengan rasul. Kalau nabi belum tentu rasul. Rasul pasti nabi. Pangkat risalah menyampaikan syiar Islam umur 40 tahun. Nabinya lebih awal, lebih tua daripada nabi-nabi yang lain. Ketika itulah, ketika 12 Rabiul Awal, malam paling mulia, Sayyid Ali Al-Maliki mengatakan malam Rabiul Awal lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tidak akan ada malam Lailatul Qadar terkecuali setelah diutusnya baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu ada bulan Ramadan kalau tidak diutus Nabi Muhammad? Dari mana kita tahu ada malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha kalau tidak ada Nabi Muhammad? Ada satu kitab namanya Afdalu Lailatul Maulid, keutamaan malam Lailatul Maulid. Ulama sepakat bahwa Lailatul Maulidin Nabi afdalu minal layali, lebih utama dari semua malam yang ada. Dan bulan Rabiul Awal menjadi ra'sus syuhur, sayyidus syuhur, penghulu dari semua bulan-bulan. Bulan yang lain menjadi mulia setelah ada bulan Rabiul Awal. Inilah keutamaan kehebatannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelang kelahirannya, nataqat wa kullu dabatin li Quraisyin nafaqat likulli dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Pada malam kelahirannya semua binatang hewan bercakap-cakap fasih bicara dengan bahasa Arab. Itu dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Khasais Mu'jizati Maulidin Nabi. Fasih.
Ketika menjelang kelahirannya, orang-orang Yahudi sudah gempar. Ini pasti ada sudah Nabi akhir zaman. Salah satunya adalah kembalinya bekas darah terbunuhnya Nabi Yahya. Jubahnya berlumuran darah kering, dan menurut kepercayaan mereka apabila kembali basah, maka itu Nabi akhir zaman sudah diutus. Banyak tanda-tanda kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi saling bertanya-tanya, ayyaumin wulidal khairil anbiya aw mauludun nabiyyu akhir zaman. Orang Yahudi saling bertanya-tanya karena mereka mengetahui tentang ciri-ciri tanda-tanda Nabi akhir zaman. Bercahaya antara masyrik dan maghrib. Turun Sayyidah Asiyah, turun Sayyidah Maryam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaannya melebihi nabi-nabi yang lain. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wala karami. Mengatasi, mengungguli semua nabi-nabi. Di dalam Maulid Tiba yang kita baca setiap bulan Maulid. Ini kalau kita memang biasanya baca Maulid Tiba. Itu Maulid Tiba luar biasa. Setiap Maulid punya khasais, punya kelebihan. Kata Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, "Inda yuqra Maulidin Nabi kana an-nabi yahduru 'inda al-qiyam illa ad-diba yahduru min awalihi ila akhirih." Maulid Tiba dikarang seorang aulia besar, seorang penyair pujangga besar bernama Habib, bernama Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zabidi Al-Yamani. Apabila dibaca Maulid, Nabi hadir khususnya ketika qiyam, mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Hadir Nabi, hadir dengan keyakinan kita tidak bisa dilihat dengan mata. Lalu pertanyaan, di Sungai Sandung malam ini kita maulidan, di Halabiu maulidan, Amuntai maulidan, Kandangan maulidan, di Tanjung maulidan, di Banjar maulidan, di Samarinda maulidan, di Jakarta maulidan. Tapi imbai mahalul qiyamnya, Tala'al badru alaina, yang satu marhaban ya marhaban, tapi imbai waktunya. Lalu ujar si Bungol nih, di mapa Nabi hadir banyaknya bang, unyuk-unyuk lah Nabi malam itu ujar si Bungol. Kadang-kadang itu cara kita memahami. Ini bicara soal keyakinan. Pian bangna ambil handphone, track live streaming di mana-mana bisa dilihat orangnya satu aja. Teknologi aja kada bisa kita memahami, apalagi Rasulullah. Yang ngalih kalau dipahami dengan akal susah, sulit, dan kada penting kita berdebat. Karena salawat itu mempersatukan. Yang satu begini kasidahnya, yang satu begini, tetap aja kita bersatu cinta kepada Rasulullah. Apa kata? Kalau Maulid dibaca yahdurun Nabi fi awalihi ila akhir, hadir Nabi dari awal sampai akhir. Kalau hadir Nabi dipandang dengan pandangan nazaratul ain, kita akan selamat. Jadi rumus hidup ini paling mudah adalah kita memegang hadis yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai.
Kalau Nabi sudah cinta, Nabi tugasnya syafa'atul uzma, pemegang syafaat besar. Siapa yang akan dijari Nabi? Kita. Kenapa kita merindukan Rasulullah sedangkan kita belum pernah jumpa dengan Rasulullah? Memanglah Rasulullah lebih dahulu cinta kepada kita. Memanglah Rasulullah lebih dahulu merindukan kita. Ini biar nang hadir-hadir barataan ini yakin bukan sekedar undangan panitia. Karena hatinya tertanam cinta kepada Rasulullah dan ingin mendengar apapun tentang riwayat kekasihnya. Ya kan? Ulun sering katakan, kalau ulun hadir di maulid selalu dalam hati ulun bukan menghadiri panitia, ini ulun hakikatkan menghadiri undangannya Rasulullah. Ketika ulun melihat orang ramai hadir, ulun melihat wajah-wajah pencinta Rasulullah, sehingga hadir selalu Rasulullah. Kita ini diundang oleh Rasulullah. Rasulullah hadir, Rasulullah tidak mati. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Orang mujahid saja tidak mati, orang syahid, pejuang saja syahid sabilillah tidak mati, apalagi Rasulullah. Wali-wali saja tidak mati, apalagi Rasulullah. Apa kata Abdurrahman Ad-Dibai? Qila huwa Adam, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Ada yang bertanya, apakah yang hebat itu Adam karena manusia pertama? Tidak, kata Adam. Yang hebat itu dengan berkah dia aku mendapatkan kemuliaan. Nabi Adam sujud malaikat. Hebat tidak? Hebat tidak? Malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu. Nabi Adam disujuti malaikat, tapi tidak pernah sampai hari ini terjadi. Waktu itu saja diperintahkan sujud selesai. Kalau Rasulullah bagaimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya yusallun, fi'il mudhari', makna istimrar. Dari dulu, dari azali sampai hari ini, yusalluna 'alan nabi, bersalawat. Mana hebatnya Nabi Adam dengan Rasulullah. Nabi Adam sekali aja disujuti, sedangkan Rasulullah sampai kiamat, sampai nanti mungkin tidak ada batasnya, yusallun, terus menerus bersalawat. Ini kehebatan Rasulullah. Kata Nabi Adam, aku mulia karena Muhammad. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kita ini bertahan tanah, bertahan ya Allah. Dari tanah kembali kepada tanah. Jadi kita kadang-kadang merasa lebih hebat tanah. Dari tanah jajak orang kan, jajak orang memat, pajal orang jadi tanah. 3 hari aja kita nih kada mandi, bak daki karena tanah. Jadi kita nih kalau betamuan kawan, betamuan orang nang pinangalih diatur, yakinkan tuh tanah, tapi tanah sengketa. Orang tanah sengketa ini bermasalah terus di kampung mana aja jadi masalah. Bila orang tuh minat tinggi pandir, oh si Din ini mungkin diciptakan dari tanah, tapi tanah dataran tinggi. Husnuzan gitu. Ada orang lemah lembut, lembek, oh ini tanah liat. Ada pulang bini K7 belanja, oh mungkin si Din ini dari tanah abang diciptakan. Nang paling ditakutani orang, nang ditakutani orang nih orangnya jaga. Bila kawarung bukahan orang. Kenapa beliau jadi takutani orang? Dari tanah apakah dia? Rupanya dari tanah kuburan. Ditakutani orang tanah kuburan nih. Tanah. Hakikat tanah kembali pada tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka selalu yang dipesankan misalnya Pak Dan Ramil, Pak Camat, ya kan, tokoh-tokoh pimpinan kita ini selalu yang dipesankan kita ini bersatu, ya kan? Ya kan Pak Camat.
Pak Dan Ramil. Kita nih umat Islam harus bersatu. Walaupun beda bendera kada masalah, beda partai kada masalah, kadang-kadang ada masalah. Yang paling kita khawatir itu bendera partai apa aja di depan rumah kita kada masalah. Yang kita khawatir tuh benderanya hijau, bertuliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang kita khawatirkan. Itu kalau kada sembarangan itu Pak Dan Ramil. Coba aja di depan rumah Pak Dan Ramil besok andak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ambil pistol Pak Dan Ramil. Ada bisa ini bendera keramat ini hijau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, andak aja di muka kantor camat cari Pak Camat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, soal mati itu adalah keniscayaan. Banyak orang ingin hidup baik tapi banyak lupa bagaimana menjadi mati yang baik. Ini mati yang baik ini yang kita cari. Nah, maka akan tersingkap bagaimana mencapai mati yang baik. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam ketika dia berada di sorga, diciptakan Nabi Adam dari tanah, kerongkongannya, jasadnya belum ditiupkan roh. Itu riwayat Ibnu Katsir, Israiliyat. Diletakkan Nabi Adam di depan sorga, iblis lewat. Iblis itu aslinya Azazil namanya di langit. Ketika dia putus asa dari rahmat Allah, maka dia dinamakan ablasa, putus asa. Jadi kita jangan sampai putus asa. Nah, bila putus asa iblis sudah tak. Jangan sampai putus asa. Bagaimanapun kehidupan kita ini rezeki ada komplit Allah ciptakan. Jangan ada usah berbunuh diri. Banyak hutang masih jalannya ada. Banyak masalah masih ada jalan keluar. Selama napas masih ada rezeki. Kadang perlu kita la taqnatu min rahmatillah. Siapa yang berputus asa daripada rahmat Allah itu napian menyambat. Iblis karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia memandang aku lebih mulia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Tidak melihat pada hakikat di balik Adam siapa? Ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkandung nur Nabi Muhammad ada pada diri Adam. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Lau ra'a iblisa nura fi jasadi Adam yatala'la wa kana iblisa awwalu may yasjud." Sekiranya iblis melihat ada nur pada Nabi Adam nampak, maka iblis orang yang pertama kali sujud. Tapi kada pinandu kada kenal. Bingung iblis nih, jangan-jangan iblis ini menggeser kedudukanku. Hasad, iri, dengki iblis. Bagaimana si khalifahnya? Bagaimana khalifah di muka bumi ini? Bagaimana ujar iblis? Lewat, ini masih Azazil. Lalu ada kerangka yang tidak pernah dilihat oleh iblis. Apa jar iblis nih? Nang kayak bentuk manusia tapi belum ada jasad. Ada rongga. Masuk iblis ke dalam telinga. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa jar iblis isinya ini? Masuk hidung, ditiupkan roh. Begitu tiupkan roh, bersinlah Nabi Adam. Hacin. Alhamdulillah. Maka kalau kita bersin itu sunat, kita membaca alhamdulillah. Yang mendengar sunat juga menjawab yarhamukumullah. Bilanya wahin hacin, alhamdulillah. Nang mendengar yarhamukumullah. Bila dua kali alhamdulillah hacin, nyata dulu alhamdulillahnya yarhamukumullah. Ketiga kali hacin, alhamdulillah. Ujar kawan, cukup sudah. Suruh menukar obat lagi. Nabi Adam diciptakan, ditiupkan roh.
Ketika itu Nabi Adam ditipu daya oleh iblis. Singkat cerita, qul nahbitu minha jami'a, turun kata Allah karena kau telah melanggar. Khuldi. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang khuldi. Khuldi itu keabadian, entah buahnya apa tidak tahu. Ada mengatakan tin, ada yang mengatakan itu adalah buah anggur, ada mengatakan itu, tidak ada pendapat sepakat para ulama. Walhasil, Nabi Adam terusir daripada surga, ribuan tahun meminta ampun kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belum lagi diampuni dosa Adam, sampai suatu ketika Nabi Adam bermunajat, Ya Rabbi ighfirli bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, ampuni dosaku dengan berkat Muhammad. Allah tanya, Allah bukan tidak tahu, Allah ingin menguji Nabi Adam. Ya Adam, min aina arabta Muhammadan walam akhluquh. Wahai Adam, dari mana kau kenal Muhammad? Belum lagi aku ciptakan. Apa kata Adam? Ya Rabbi, lama khalaqtani wa nafakhta ruhi, rafa'tu ra'si maktuban ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kau ciptakan aku, kau tiupkan napas, aku hidup, aku bergerak. Kau dongakkan kepala, tertulis di dinding-dinding sorga, di dinding-dinding semua yang ada juga di taman sorga, pilar-pilarnya, tiang-tiangnya, pintunya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Adam Safiullah, bukan Musa Kalimullah, bukan Isa Ruhullah, tapi Muhammad Rasulullah. Ini kuncinya hidup kita, membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kehidupan kita berjalan di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tutup usia kita, khairul kalam biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang penting. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun kaya raya hebat, tidak ada gunanya kalau tidak bisa mengucap akhir kalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka yang terberat itu waktu nizam. Nah, terakhir kalau begitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selamat. Tapi bisakah kita, pertanyaannya? Maka banyak itu rintangannya, banyak cobaannya. Itu iblis berupaya mengerahkan ribuan pasukannya. Nah, ini kita khawatir. Kadang berupa orang tua kita, wahai anakku, ikut, kita punya Tuhan yang baru. Ini Tuhan kita yang sesungguhnya. Nah, kita mengisyaratkan berkedip saja, mengakui, akhir kalam kita tidak mengucap la ilaha illallah, apa jadinya? Ini yang kita jaga. Kita minta syafaat Rasulullah untuk tetap kita mampu mengucapkan, melafalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu hakikat hidup kita. Ini yang penting, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita jaga. Berbeda apapun tidak masalah, asal tidak berbeda dengan pokok ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, pesan pertama, qila huwa nuhun qala nuhun yanju minal gharaq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Apakah yang hebat itu Nuh? Bukan, kata Nuh, yang hebat itu dengan dia aku diselamatkan dari banjir besar dengan bahtera. Nabi Nuh 950 tahun dakwahnya, umurnya berapa? Lebih 950 tahun, siang malam dakwah, siang malam pembacaan, siang malam memadahi orang. Nang beriman berapa? 70 orang. 70 orang. Nabi itu. Nah, Nabi 900, kita ada karena umur 950 tahun.
Coba pernah hadir nih ada 950 tahun, 95 aja jarak. Dakwah lagi siang malam. Jadi kalau kita nabi lain, wali lain, lalu berisi murid 45 itu kan syukur dah. Harap pada Nabi Nuh 70 orang. Kasihan lagi Nabi Nuh ini dimusuhi sudahnya. Diperintahkan Allah, wahai Nuh buat kapal. Allahumma damir a'da'ahum, ujar Nabi Nuh, ya Allah hancurkan saja umatku nih, udah 950 tahun dakwah kan tidak perubahan. Hancurkan aja sudah umatku nih. Allah perintahkan buat kapal. Buat kapal bukan sebentar, puluhan tahun. Diperintahkan di mana membuat kapal? Di atas jabal, di atas gunung. Gunungnya kan ada kayak gunung di wadah kita. Di wadah ulun tuh banyak gunung, kadang setinggi dengan gunung-gunung di luar negeri. Jabal Tursina kita pernah mendaki 5 jam perjalanan dari Kairo, 10 jam ke Tursina, 4-5 jam kita mendaki. Kada lawas ulun ini di Mesir, kada lawas 6 tahun. Kita melihat di sana kehidupan, wajar orang dijadikan nabi, wajar orang dijadikan wali, wajar. Rintangan ibadah sulit. Kalau panas. Nah, kalau kada iman, biar kada iman bulan puasa itu, ya Allah sudah berbuka. Nah, ulun nih sampai ya Allah, andai kata kayak ini panjangnya waktu di sana, panjang puasa. Sahur jam 3.15 menit. Apa namanya bukan serene di situ. Isyaratnya tuh kayak meriam. Hanal waktu sahar. Sudah. Salatu wassalamu alaik di radio. Sudah jam 3.15. Sudah parak subuh dah. Subuh jam 3:30. Pada boleh makan lagi. Bukanya apabila jam 8 malam. Allah, panasnya sampai 40 derajat. Jam 7, jam 8 tuh aja kan kita sudah, ya Allah panasnya kayak ini. Berapa jam lagi? Kita di wadah kita nih, ya Allah, jam nyaman. Jam 5 lewat sahur kayaknya, jam 6 lewat sedikit buka sudah. Nyaman. Itu pun banyak yang kada sanggup puasa. Bulik ke rumah lintok umahnya uyuhnya puasa kayak ini nah. Bunuh diri aja. Ya umahnya kan bunuh diri, ngalihan bunuh diri, makan aja sudah. Nah, lintip. Bina uyuh je rumahnya kayak ini nah, abahnya aku mau urti nang bini. Kekencangan rumahnya bini mau urti. Mual, menggali-gali, puak, muntah. Muntahnya Indomie. Allah. Ujar nang bini sahur belum tadi kan ada Indomie. Wadi aja lawan mandai. Lawan hintalo. Kenapa muntahnya mie? Muntahnya mie, badan ramel, muntah mie, padahal kan tidak makan mie. Ujar nang bini, kenapa abahnya makan muntah mie? Ujar nang laki umanya, tahukah bulan Ramadan itu bulan penuh keajaiban. Ini bukti kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti apa? 3 bungkus di warung. Wajar orang-orang diangkat jadi aulia besar. Berat perjuangannya. Dingin sekali, panas sekali. Itu para nabi dahulu berjuang. Itu Nabi Nuh diperintahkan Allah buat bahtera besar, dibuat. Apakah selesai permasalahan? Tidak. Dipitnah lagi, dihasut lagi. Hai musyrikin, hai umat kaumku, itu Nabi Nuh buat kapal, gila itu Nabi Nuh. Ayo kita sabotase, ayo kita serang. Setiap orang wajib membawa kantungan kresek. Kalau dia qada hajat, buang air besar, harus membuang tempat pembuangan akhir. Di mana? Di kapal Nabi Nuh. Ternyata pembuangan sampah terakhir itu ceritanya awalnya kapal Nabi Nuh. TPA,
kapal Nabi Nuh. Maka berduyun-duyunlah orang tiap pagi pergi ke kapal Nabi Nuh. Untuk apa? Nyetor. Nyetor. Dalam beberapa bulan penuh kolam coklat. Setiap orang mengotori kapal Nabi Nuh. Allah punya makar. Mereka mengotori, Allah membersihkan dengan caranya. Bagaimana? Pada suatu hari ada orang itu pincang, cacat. Pagi-pagi ingin pergi ke kapal Nabi Nuh. Untuk apa? Toiletnya. Untuk qada hajat. Malam gelap gulita, pergi sendirian ke atas bukit. Berupaya naik. Rupanya sudah banyak oli di situ, oli bekas. Jalan-jalan brak, roboh jatuh ke lautan coklat itu dengan berbagai aneka variasi warna dan baunya. Tenggelam. Oh, tolong. Bangun. Begitu bangun lari, bisa langsung lari. Orang berlarian melihat ternyata si pincang sembuh karena terendam di tempat kotoran itu. Maka tersebar kabar, ternyata itu tempat menyembuhkan segala penyakit. Maka berdatangan lagi orang, semua penyakit sembuh. Yang gatalan ambil, gosokkan, ambil. Yang sakit pinggang, gosokkan, sembuh. Ya, apapun penyakit, termasuk yang panas dalam dan sakit gigi. Mau harus tempelkan, habis kotoran itu. Bagaimana Allah membuat makarnya. Qala Musa, apakah Musa yang hebat? Tidak, kata Musa. Hadza akhi, hadza habibun, hadza akhi, walakin hadza habib wa Musa kalimun wa mukhatib. Bukan aku yang hebat. Ketika Musa didesak oleh umatnya, hai Musa, kita sudah dikepung oleh Fir'aun. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri? Bahasa Arab lari. Aun, pertolongan Allah. Fir'aun, orang yang lari dari pertolongan Allah. Kita kira Fir'aun itu satu orang. Tidak. Bukan satu nama Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Gelar raja-raja Fir'aun 40 orang yang bergelar Fir'aun dalam 40 dinasti. Nama-namanya beda-beda. 40 orang Fir'aun. Kayak ini ulun bahari ini pacamatai tukang bawa ziarah ke tempat Fir'aun. Bahari ini 2009 ulun ini tukang bawa orang kalau anak ziarah ke tempat Fir'aun. Karena ulun di waktu di Mesir pernah bekerja sebagai tour guide untuk perusahaan orang Mesir. Jadi pasti orang minta bawa anak ziarah ke piramid, ulun bawa. Hendak ke museum, ulun bawa. Masuk di bawah museum itu masih ada mumi Firaun. Ada 9 lagi. Ada bos orang Banjar, terkenal nama Sidin. Bosnya bos hebat lah sampai hari ini. Yang punya kemol itu pernah membawa ulun. Jadi Pak Haji Nurhen, tolong pangbawa aja Ustadz, ya ulun melihat Firaun. Bawa aja ke bawah. Bahaya sudah melihat Fir'aun, ulun kira membacakan Yasin. Bamamai Sidin, lawan mau Fir'aun tuh bamamai. Ikam ini jam mati jo sudah tahu kayak ini nah. Kayak apa keadaan ikam nih? Bamamai Sidin di depan Fir'aun. Ulun khawatir loh kok bangun Fir'aunnya di mamai Sidin. Ikam nih jangan memusuhi Nabi kami bahari. Ya ulun Pak Haji, lain Nabi kita, ini Nabi Musa. Kesangkalan Sidin, bamamai Sidin di hadapan Fir'aun. Ulun takutan kok dijawab Fir'aun juga. Bangun Fir'aunnya. Sampai hari ini jasadnya masih utuh. Diketahui bahwa itu Ramses II, di kulitnya masih ada bekas garam karena tenggelam di Laut Merah.
Dan ciri yang paling menunjukkan kekuatan sahihnya, mulutnya tenganga. Hati-hatilah pianlah nyamati tenganga aja orang Fir'aun tuh. Fir'aun begitu mengatakan amantu birabb, aku beriman. Begitu sebelum aman tuh, riwayat dalam Ibnu Katsir itu Jibril mengambil tanah disumpalkan ke mulut Fir'aun supaya jangan sampai beriman. Ini orang luar biasa zalim. Kalau dia bertobat di akhir hayat, diampuni dosanya, rugi bandar. Banyak jahat dosanya. Kadar ridha itu malaikat Jibril, cepat-cepat Jibril itu mengambil tanah. Itu riwayatnya, boleh percaya boleh kada. Itu ada dalam Israiliyat. Tapi kita dapat mengambil pelajaran. Kadar ridha itu Jibril, kalau orang banyak dosanya, dia diterima taubatnya. Maka kita ini masih hidup ini nana. Ini hendak beristighfar. Nah yang sudah mati astagfirullah, kada astagfirullah cabut malaikat sudah. Nah, mumpung kita masih hidup, ini pang kita mau ke majelis, karena panjang lagi perjalanan kita. Siapa yang memberikan kita syafaat? Rasulullah. Kenal kita tidak dengan Rasulullah? Mencari kita dengan Rasulullah hari ini atau tidak? Bagaimana mungkin kita mencari Rasulullah? Kata Rasulullah, di dunia kamu tidak pernah mencari aku. Itu yang membuat kita menangis. Yang membuat kita menangis, kita ingin mencari Rasulullah di padang mahsyar. Tapi bagaimana mencari Rasulullah? Di dunia kita tidak pernah jumpa. Kita tidak pernah bermimpi. Di dunia kita kadang jumpa, bagaimana nanti di padang mahsyar yang banyak itu. Ini membuat kita sedih. Ini yang kita pegangi. Satu-satunya yang punya bendera liwa ilhamdi Rasulullah. Seluruh nabi tertunduk. Nabi Adam, kata Nabi Adam, nafsi nafsi, aku pernah punya dosa. Datang ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, aku pun juga keluargaku tidak selamat. Datang kepada Musa, kata Musa, aku tidak tahu pengadilan di hadapan Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku pernah melakukan tauriyah. Tauriyah itu seperti dusta tapi bukan dusta. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, semua dihancurkan Ibrahim kecuali satu berhala paling besar. Ditangkap, diadili Ibrahim. Kata Namrud, hai Ibrahim, siapa yang menghancur ini berhala? Ujar Ibrahim, nama hancur. Nah, akabir haza, ini yang menghancur. Nah, satu sisi Ibrahim menunjuk berhala yang besar, satu sisi menunjuk kepada dirinya. Bingung raja. Mahalabiyu juga mungkin ya, Nabi Ibrahim orang Halabiyu aslinya. Mahalabiyu ini Halabiyunya. Nah, ujar raja kada mungkin ini berhala menghancur kekawanannya sama Tuhan. Tapi dilihat lagi bergantung kapak. Tuh buktinya aja Nabi Ibrahim ada kapak. Ini pelakunya. Nah, karena Ibrahim pernah melakukan tauriyah, membela diri, takut Ibrahim. Yang kedua, ketika Raja Mesir ingin mengambil istri Fir'aun, ketika Raja Mesir ingin mengambil, setiap orang punya istri, dia ambil istrinya. Tapi Ibrahim mengaku, hadhihi ukhti, ini saudaraku, saudariku. Kalau dikatakan zaujati diambil, kalau ini istriku diambil. Lalu mengatakan ini saudariku, ini dangsanakku. Maksudnya dangsanak seagama. Mahalabiyo juga Nabi Ibrahim, orang Halabiyo kikiraan lah. Karena tauriyah itu khawatir Ibrahim pengadilan Allah. Lamun kita ya Allah tiap hari berdusta, enggak ada berdusta garing sedin. Allah nang kuitan mendustai anak, anak mendustai kuitan. Tak bercabur nak anak ke sungai. Toh aja nang abah apa diulah kada sing munculan. Bayar setengah jam keluar 2 pais. Cukuitan tadi kadang bau pais. Kemana ikam toh? Ano bahaya ulun berjalanan di bawah sungai itu ada pasar. Nih buktinya na pais.
Penasaran nang abah tak becabur juga karena tunggul berdarah. Napa bah berdarah jaran anak ikan nggak ada bayar nipang pukuli orang. Sama pada berdusta. Dua aja Nabi Ibrahim tuh tauriah takut di hadapan Allah. Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah, Rasulullah Habibullah. Mana tingginya dua pangkat? Khalil yatlubul mahabbah. Khalil itu dapat mahabbah setelah minta, ya Allah cintai aku, dapat makam Khalil. Rasulullah Habibullah dapat cinta, tidak pernah meminta, maka tinggi Habibullah daripada Khalilullah. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api bergejolak. Selamat Ibrahim dengan berkat siapa? Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qulna ya narakuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api dingin. Maka tafaul orang bahari, kalau anak tuh panas tawar sapuhun, pakai banyu ditawar, ambil banyu. Ini banyunya kadida, ini kikiraan. Ini banyunya. Contoh orang bahari bila panas dingin anaknya baca qulna ya narakuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tiupkan, nah minumlah. Kayak ini caranya baca mata. Ah nu karing ngarakungan. Bahari orang bila panas dingin kadida obat. Apa dilakukan? Ambil banyu, bacakan qulna ya narakuni bardan wa salaman ala Ibrahim, supaya anak itu kada panas dingin awaknya. Wayah ini padan ramil bila anak itu garing panas kada mencari obat kuitannya, ambil handphone trek foto posting Facebook TikTok, ada pulang tulisannya anakku sedang sakit semoga sembuh ya nak, amin 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 jonetisannya. Anak moga sekarat anak mau kuitan asik dengan handphone. Itu zaman orang tua waya ini. Nabi Ibrahim dapat kemuliaan berkat Habibul Mustafa. Nabi Musa tadi ceritanya begitu mau dipukulkan 10 kali, riwayatnya Nabi Musa ingin memukulkan ke laut, tidak terjadi apa-apa. Idrib bi'asakal bahar, tidak terjadi fafalaqal bahar, tidak. Sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah kami terkepung, bagaimana kami bisa selamat? Kata Allah, hai Musa, sudahkah kamu baca passwordnya? Apa passwordnya ajar Nabi Musa? Sallu ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu dibaca Allahumma salli ala Muhammad, famfalaqal bahar, terbelah lautan. Ada kitabnya kada bahapal bang. Karena apa? Berkat Habibuna Muhammad. Bagaimana itu Rasulullah? Rasulullah itu ma ajmala minka talidun nisa, orang yang paling indah yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita di muka bumi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, tidak pernah ada cacat sedikit pun. Kama khuliqta kama tasha, ya Rasulullah engkau itu diciptakan sebagaimana engkau memesan. Engkau menghendaki semuanya, bentuk alisnya begini, hidungnya begini, mulutnya seperti ini, sepertinya udah dipesan. Orang yang paling indah. Pernah terjadi di Mesir waktu zaman Nabi Yusuf, kekeringan 7 tahun. Orang-orang pada waktu itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sungai Nil pun mengering. Lalu apa yang dilakukan orang Mesir pada zaman Nabi Yusuf? Mereka datang kepada Nabi Yusuf, memandang wajah Nabi Yusuf, maka bisa bertahan 3 hari kenyang. Itu memandang wajah Nabi Yusuf aja. Separuh daripada ketambanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah Nabi Yusuf aja kenyang. Itu Yusuf yang di Mesir, lain Yusuf di Sungai Sandong lain. Makin lapar. Itu separuh saja keindahan, keelokan baginda Rasul. Rasulullah itu laisa tawil walal qasir. Rasulullah tidak tinggi, Rasulullah tidak rendah.
Kalau Rasulullah dekat dengan orang lebih tinggi, sepertinya nampak lebih rendah. Kalau dengan orang yang rendah, sepertinya tinggi. Kata Abu Hurairah, kalau saya berjalan dengan Rasulullah, Rasulullah itu tidak dapat diikuti langkahnya, seperti bumi dilipat untuknya. Padahal Rasulullah jalannya pelan. Itu mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu kana man yara khalfahu kama yara man amamahu. Rasulullah melihat di depan dan di belakang itu sama. Model kayak ada spion tuh, nah. Sama melihat. Maka orang yang ingin mengganggu, menyakiti Rasulullah itu dapat dilihat oleh Rasulullah dengan jelas. Rasulullah itu tidak ada keaiban. Dari ujung rambut, ujung kaki tidak ada keaiban dan tidak ada kekotoran. Bahkan kotoran Nabi itu hampir tidak ada. Begitu Nabi buang air besar langsung ditelan bumi. Tidak pernah ditemukan para sahabat. Dan tidak pernah mengeluarkan aroma yang busuk, tidak pernah. Keringat Nabi itu misik. Kata Anas bin Malik, kalau ingin mengetahui Rasulullah berada di satu tempat, akan tercium di tempat itu 3 hari 3 malam masih ada aroma misik. Ulun alhamdulillah 2 kali. Tahun tadi begitu pulang umrah langsung ke Malaysia. Murid-murid kita banyak, ada yang di Kedah, ada yang di Sabah. Disambut oleh Pangeran Abdurrahman Kalpam. Ditunjukkan, ini nah Ustaz, inilah guru, ini peluhnya Rasulullah, ini darah bekamnya Rasulullah. Harum luar biasa. Terlepas orang mengatakan itu kan cerita, itu kan belum tentu diketahui benar atau tidaknya, tapi kita yakin rambut Rasulullah itu ada. Kenapa rambut Rasulullah ada? Menunjukkan Rasulullah itu wujud. Rasulullah itu ada. Kalau ada orang mengatakan jangan-jangan manipulasi, jangan-jangan penipuan, jangan-jangan, boleh orang mengatakan, boleh orang tidak percaya, tapi setiap tuduhan harus dibuktikan. Siapa yang menuduh itu harus membuktikan. Insya Allah ini ulun mau ulah pesantren di Jaro, di perbatasan Kalimantan Selatan Timur. Paling 10 menit dari pintu gerbang perbatasan Kalimantan Timur itu ada pesantren kami sebelah kanan, Dalailul Khairat Syawarikil Anwar. Itu kita insya Allah 22 Oktober ada kedatangan tamu mulia, Syekh Ahmad Rohi dari Lebanon membawa rambut Rasulullah. Dan insya Allah ada lagi di bulan Desember Said Kamal, itu adalah pemegang Atharun Nabi Asia Tenggara. Mudah-mudahan kita kalau ada waktunya kita dapat jumpa dengan rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah itu mungkin orang mengatakan itu rambut siapa? Mungkin itu rambut yang punya. Tidak. Itu yang tidak bisa dibohongi adalah hati. Setiap bertemu dengan yang punya athar, ini athar Nabi, pencinta itu pasti menangis. Itu tidak bisa dibuat-buat. Bukti bahwa memanglah dia punya kekuatan atharul mahabbah. Kalau orang cinta dengan Rasulullah itu tidak dapat dibohongi. Dulu di kampung kami itu, di Higa sebelah rumah ulun, beliau itu pengamal Dalailul Khairat. Dan yang pertama kali mengijazakan Dalailul Khairat kepada kami tahun 2000 bahari. Sidin itu pengamal Dalailul Khairat. Ulun tahu Dalailul Khairat ini kan salawat. Ini orang hebat sekali, tua, umur 80 tahun, tidak pakai kacamata, siang malam baca Quran, siang malam baca Dalailul Khairat. Timbul rasa penasaran, timbul rasa ingin tahu. Kami korek informasi. Ini jiran tetangga. Ulun tanyakan, Datuk, pian ini baca amalan salawat terus, suah garang pian bertemu Rasulullah. Lalu ujar Sidin, rahasiakan cuklah. Aku kada pernah mengatakan ini terkecuali hanya kepada Ikam aja. Lalu Sidin berkisah. Boleh dikisahkan ya Sidin kalau aku sudah mati. Saya kisahkan aja. Ini 20 tahun sudah Sidin wafat. Jadi ulun kisahkan. Beliau pernah suatu malam melihat di dalam mimpi seakan-akan ada rombongan datang. Lalu di dalam hati beliau, ini siapa, ada tamu. Tanya kepada ayah beliau,
Ini dalam mimpi, ayah beliau sudah wafat. Ya, siapa tamu yang akan datang? Kata ayahnya, itu rombongan Rasulullah. Hati berbunga-bunga. Ini dalam mimpi. Sapu rumah. Singkat cerita, rupa-rupanya dari rombongan itu masuk, tidaklah masuk ke rumah, melainkan masuk ke musala. Karena rumah beliau tepat di depan musala. Salat mereka. Begitu masuk ke rumah. Masuk ke rumah, maka Rasulullah dibentangkan ini hambal. Dibentangkan tempat. Ternyata Rasulullah memilih duduk di bawah. Sesuai tidak dengan Syama'ilil Muhammadiyah. Lalu dihidangkan makanan. Nah, Nabi duduk. Ini maaf ulun contohkan. Nah, Nabi itu duduknya kayak ini. Nah, pinang alih benar. Itu salah satu sunnah, hilang sunnah itu. Salah satunya menahan perut supaya jangan makan banyak. Rasulullah itu tidak makan kecuali lapar. Begitu ingin bertambah cukup. Kayak kita begitu hendak bertambah, belum lapar makan. Banyak kita ini hari ini hilang sunnah Nabi itu. Makanya kita sulit untuk menghadirkan Nabi itu susah, sulit karena kita jauh dengan sunnah Nabi. Ulun pernah mendengar kisah ada anak kecil setiap malam jumpa dengan Nabi dalam mimpi. Begitu ditanya apa amalannya, amalannya menghidupkan sunnah Rasulullah dalam hidupnya. Maka perlu kita belajar Syama'ilil Muhammadiyah. Kenal kita tidak dengan Rasulullah? Bentuk perawakan Rasulullah kenal tidak? Jalan Rasulullah bagaimana? Tidurnya bagaimana? Rasulullah tidak pernah tidur tengkurap. Apa aja kita berharap ke Rasulullah? Karena tidur dengan tiarap itu mematikan, mengeraskan hati. Nah, berharap. Nah, apalagi banyak pikiran, banyak hutang. Nah, bertutup mata. Ya kan? Ini mewarisi sakit hati. Nah, kalau tidur dalam keadaan telanjang itu mewarisi fakir. Nah, Rasulullah itu bagaimana? Lambung kanan, lambung kiri ini di atas, miring. Nah, maka adab-adabnya orang mau jumpa Rasulullah itu sesuai dulu dengan adabnya. Rasulullah tidurnya seperti apa, wudhunya dulu, salawatnya, mau tuh. Nah, lamunnya kada kayak itu bacaan kada, wudu kada, bertamu juga Abu Jahal kira-kira. Nah, jadi kita hadirkan Rasulullah. Salawat itu pemersatu. Jadi Pak dan Ramil, kalau di Mesir itu kalau ada orang berantem, berkelahi, walaupun sudah mau baku hantam, itu mudah mendamaikannya. Dengan cara apa? Semua orang bisa melakukan. Kita pun orang selain Arab, orang penduduk situ pun bisa. Kalau kita berada di tengah-tengah mereka sedang adu argumentasi, sudah benyaring-nyaringan. Nya orang Mesir, orang Arab tuh siapa yang paling nyaring itu nang manang. Brok, tabrak mobil, hanyar keluar diri dia lir. Non kayak genggam nih masuk anunya sudah. Apa ngarannya itu? Teka dalam nih sudah lempaknya. Nah, tapi nang merumpak malah sarik paling tinggi suaranya bisa menang tuh. Jadi kalau ada orang berantem berkelahi di Mesir itu mudah mendamaikan. Cukup mereka berteriak sallu ala nabi, sudah kayak kucing berkelahi di simbur banyu langsung ampih. Nah, kita di sini pang Padan Ramil ada orang berkelahi pian sallu ala nabi, sallu ala nabi, kada didengari orang. Nah, pas lewat grup Habasyi tala al badru alaina, mungkin bisa ya bang, jadi marhabanan orang di mudah. Jadi salawat itu pemersatu. Orang yang di dalam hatinya ini ada cinta Rasulullah tidak ingin berbuat makar. Orang yang di dalam hatinya ada cinta Rasulullah tidak akan berbuat onar, karena Rasulullah yang menjadi pembimbing hidupnya.
La wasilata a'zam al-qurubat illa bisalati ala nabi. Tidak ada yang mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalan salawat. Kita akhir zaman ini salawat aja sudah. Salawat nagai Pak Guru aja, salawat panjang kah, salawat pendek kah, tasarah aja. Panjang ke pendek, yang penting dibaca. Oh, banyakkan itu yang dibahas, sejam 2 jam membahas, dia kan baca salawatnya. Salawat itu walau kanat riya'an wa sum'atan yahsulu bisawabiha, kata Imam Asy-Syatibi. Salawat itu walaupun dalam hati riya dapat pahala. Marhaban ya marhaban. Bah, aku yang paling nyaring nih, aku yang paling hebat. Dalam hatinya nih riya dapat pahala. Apalagi yang ikhlas. Karena apa? Karena salawat akan melebur riya itu dengan sendirinya. Pernah Imam Mawahib Asy-Syadzili ditanya. Apa ditanya? Ra'aitu Rasulullah fil manam. Aku pernah jumpa Rasulullah di dalam mimpi. Lalu apa yang dirasakan oleh Mawahib Asy-Syadzili? Aku tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salatullah alaika 10, lima yusalli alaika marratan wahidatan, hal dzalika liman kana yahdurul qalbi am la? Ya Rasulullah, orang baca salawat diganjar 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000. Itu orang yang hadir hatinya atau ghafilan atau lalai. Nah, baca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sambil main Facebook, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sambil nonton TV, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sambil berpandiran, itu kan lalai. Mulutnya memuji Rasulullah, hati pikirannya tidak ada Rasulullah, ghafil. Itu kata Rasulullah yang berganda 10, 100, 1000 itu untuk pahala tuh nang lalai-lalai itu nah. Nah, bagaimana ya Rasulullah kalau orang baca salawat hatinya hadir engkau, seakan-akan engkau ada di hadapannya, meneteskan diam air mata rindu kepadamu? Kata Rasulullah, la sawaba illa ya'lamu illallah. Tidak ada pahalanya melainkan Allah yang tahu. Salawat itu luar biasa. Allah pernah tanya kepada Rasulullah, kepada Muhammad, ya Muhammad, tahukah bahwa alam semesta ini kuciptakan untuk siapa? Ujar Rasulullah, engkau lebih tahu ya Allah. Kuciptakan ya Rasulullah, kuciptakan Rasulullah untuk engkau, untuk engkau. Lalu engkau ini untuk siapa? Aku ini untuk siapa? Tidak tahu, kata Rasulullah. Aku ini untuk umatmu yang bersalawat, umatmu yang bersalawat kepadamu. Aku ini yang akan mengganjar. Nah, apalagi kita ini orang yang suka bersalawat, kada perlu dipersoalkan. Ini salawat kamilah, salawat nariyah, bid'ahnya di mana? Syiriknya di mana? Allahumma sholli salatan kamilatan, Allahumma sholli wa sallim salatan kamilah ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad. Rasulullah memang melepaskan ikatan. Ada sejarahnya. Ketika seorang yang gagap bisu tidak bisa berbicara, lalu di hadapan Nabi ludahi, bisa berbicara. Nabi Musa berdoa dulu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah tinggal Nabi ludahi, lancar orang itu berbicara. Tanhalu bihil uqadu artinya maknanya Rasulullah melepaskan ikatan. Artinya orang yang tidak bisa berbicara gagap di hadapan Rasulullah lancar bicaranya. Itu makna tanhalu bihil uqad. Wa tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa taqda bihil hawaij. Nabi itu mengabulkan permohonan. Betul. Bukan syirik, tidak. Karena para sahabat kalau ada masalah datang kepada Rasulullah. Wasilahnya kepada Rasulullah. Ibnu Qatadah setelah perang, membawa bola biji mata ini keluar. Dipegangi Ibnu Qatadah. Kalau tidak dipegangi jatuh itu bola mata. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini perang, ini bola biji mataku keluar. Apa dilakukan Rasulullah sini? Qatadah. Nabi angkat, Nabi masukkan lagi, Nabi sapu, selesai, melihat lagi. Berarti maknanya tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Nabi menyelesaikan masalah. Di mana masalahnya? Syiriknya tidak ada.
Jadi hari ini kita digempur dengan berbagai macam dalil yang melemahkan kita untuk tidak mencintai Rasulullah. Intinya dalil khairat itu dahulu pada waktu Ali Saud berkuasa dibakar. Kenapa dalil khairat dibakar? Karena sejarahnya siapa mengamalkan dalil khairat hilang cinta kepada dunia, rindu kepada akhirat. Maka dulu orang ceritanya, kononnya Imam Jazuli itu kan ketika ada Portugis Spanyol itu kalah itu Portugis dengan kekuatan ahli-ahli tarekah pencinta salawat. Maka itu Raja Ali di Malaka, kalau dia berperang selalu dia bawa badik, bawa dalailul khairat. Matinya pun memegang dalailul khairat. Seorang dahulu kalau mau berperang baca dalil khairat. Kenapa? Tidak ada rasa takut mati lagi, rindu mati itu. Karena akan berjumpa dengan Rasulullah. Ini yang ditakutkan orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Karena setiap peperangan selalu dimenangkan oleh orang-orang ahli salawat. Tapi prinsip kita orang Islam, musuh tidak dicari, ketemu musuh pantang lari. Maka hadirkan Rasulullah di dalam diri kita, hadirkan Rasulullah di dalam keluarga kita. Allimu auladakum bimahabbatin nabi, ajarkan anak-anak kita cinta kepada Rasulullah dan ahli bait. Kita jangan masuk polemik nasab tuh, kita lain ahli nasab, kita nih ahli hisab aja, ahli rokok. Kada perlu kita bicara ahli nisab, kita lain pakarnya. Yang khawatir kalau mereka itu zuriat Nabi, kita katakan tidak, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Rasulullah? Ujar Rasulullah, dahulu ikam di dunia nah hebatnya nah memaki-maki anak cucu ahli baitku. Apa kata kita di hadapan Rasulullah? Jadi kita husnuzan aja, ahli bait kah kada, karena penting kebanyakan mereka orang soleh, titik. Bukan masalah kita. Kita yang khawatir bukan pertentangan antara ahli nasab dan ahli hisab dan ahli pandir. Yang kita khawatirkan orang ketiga yang ingin menghancurkan tengah-tengah umat Islam. Maka pesannya kita dengan kita berkumpul begini, kembali semangat cinta kepada Rasulullah, hadirkan Rasulullah. Peringatan Maulid itu bukan setahun sekali, harusnya setiap hari mengingat kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang menjamin umatnya. Ummati, ummati, ummati. Rasulullah tidak mengatakan Ali Hasan, tidak, tapi yang Rasulullah ingatkan, siapa yang bersalawat kepadaku, aku rindu kepada mereka. Aku rindu kepada kita nih, nang dirindukan Nabi, nang disayangi Nabi. Kenapa kita lupakan Rasulullah? Maka mudah-mudahan kita bulikan, kita keluar tempat ini, kita dengan penuh cinta rindu kepada Rasulullah. Ini yang kita inginkan dari pesan Maulidin Nabi, Maulidil Azam bi Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ada salah hilap ulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan dan kemudian kita dijumpakan dengan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min khairil musallin wal muslimin alaihi wa min khairil muqarrabin min huwaridina alaihi wa min akhiril muhibbin fihi wal mahbubin ladaihi wa farihna bihi fi arasatil qiyamah waj'alhu lana dalilan ila jannatin na'im bila ma'unah wala masyaqqah wala munaqashil hisab waj'alhu muqbilan alaina wala tajid ghadiban alaina waghfir lana wa liwalidina wa li jamil muslimin al ahya'i minal maitin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Al Mukarram tadi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisari dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu doa. Untuk memimpin doa ini kami mintakan kepada salah satu al-ustadz yang ada di muka waktu dan tempat, kami persilahkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal.
Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah, nas'aluka bijahi nabikal mustafa wa rasulikal murtada an taqdiya hajatina innaka sami'ud du'a. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa afatil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aktubis salamata was-sihhata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghaba anna wa ala abidikal hujjaji wal guzati waz ziwari wal musafirin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana firlana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana firlana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana firlana ma madaya wasi'al karam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kehilapan dalam membuka acara pada malam hari ini. Baiklah, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.